Setelah kasus meninggalnya Levi ini, akhirnya fakta mengejutkan pun terungkap. AKBP Basuki telah tinggal satu atap dengan Levi di kostel tersebut tanpa ikatan perkawinan yang sah. Hai teman, apa kabar? Kali ini kita akan kembali membahas kasus-kasus yang akan membuat kita jadi jauh lebih waspada. Kasus-kasus yang akan kita bahas bersama aku dapatkan dari sosial media, koran elektronik, dan media online. Seperti juga kasus yang satu ini yang akan kita bahas bersama-sama. Kasus kematian seorang dosen Universitas 17 Agustus Semarang masih diselimuti teka-teki. Investigasi terus dilakukan polisi untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus ini. Pada hari Senin tanggal 17 November tahun 2025, sekitar pukul 5.30 pagi di sebuah kamar kostel di Jalan Telaga Bodas Raya nomor 11, Karangrejo, Gajah Mungkur, Semarang, ditemukan seorang wanita yang tergeletak di lantai dan sudah tidak bernafas. Wanita itu ternyata adalah Dwinanda Linsia Levi Hanindya Nicholas Kusuma Wardani berusia 35 tahun yang merupakan seorang dosen hukum pidana di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Levi sendiri merupakan sosok yang dikenal dengan sopan santunnya. Bahkan sebagai dosen muda, ketika dia bertemu dengan seniornya selalu bersikap sopan dengan cara selalu mencium tangan seniornya. Dan selain itu, Levi juga dikenal sebagai sosok dosen berprestasi yang aktif mengirim jurnal ilmiah, dan karena prestasinya ini pula, Levi diangkat menjadi dosen tetap pada tahun 2022. Ya, di pagi itu, di kamar hostel nomor 210, seseorang menemukan Levi sudah tergeletak di lantai, tidak bernafas dan tidak berbusana. Setelah menemukan Levi, saksi langsung melaporkan ke resepsionis yang akhirnya meneruskan laporan itu ke Polsek Gajah Mungkur dan tim Inavis Polrestabes Semarang. Tak butuh waktu yang lama untuk akhirnya pihak kepolisian datang ke TKP. Polrestabes Semarang melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara dan Polda Jateng mengamankan sejumlah barang bukti termasuk telepon genggam dan laptop milik Levi. Polisi pun menemukan obat-obatan di dalam kamar tersebut. Dari visum luar, polisi menyebutkan tidak ada tanda kekerasan. Hanya saja ditemukan bekas luka infus di salah satu tangan Levi. Namun, keluarga menyebut kondisi jenazah dalam foto yang mereka terima bertentangan dengan keterangan polisi. Walaupun tidak ditemukan luka luar, namun meminta dilakukan otopsi di RSUD Dr. Karyadi, Semarang. Menurut info yang dihimpun, Levi diduga menginap bersama seorang perwira menengah Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP bernama Basuki, seorang polisi yang bertugas di Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah bagian pengendalian massa. Diketahui bahwa Levi telah tinggal di kamar kostel tersebut sekitar 2 tahun. Levi memang sempat berobat ke rumah sakit selama 2 hari di tanggal 15 sampai 16 November 2025 dengan keluhan darah tinggi dan diabetes. Setelah kondisinya membaik, Levi pun pulang ke kamar 210. Nah, di malam hari setelah Levi kembali dari rumah sakit, Levi sempat meminta tubuhnya dibaluri minyak kayu putih. Dan seperti yang aku ceritakan di awal, akhirnya di pagi harinya pada pukul 5.30 pagi, Levi ditemukan tidak bernafas di kamar 210 oleh AKBP Basuki. Setelah dilakukan otopsi, maka diketahui bahwa Levi meninggal karena pecah jantung. Kalian pernah dengar pecah jantung? Aku sendiri kaget nih, ternyata ada ya yang namanya pecah jantung. Oke, kita lanjutkan. Kondisi ini diduga kuat dipicu oleh aktivitas berlebih yang dilakukan oleh Levi sebelum akhirnya
menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kasus meninggalnya Levi ini, akhirnya fakta mengejutkan pun terungkap. AKBP Basuki telah tinggal satu atap dengan Levi di kostel tersebut tanpa ikatan perkawinan yang sah. Namun, secara administrasi kependudukan, keduanya tercatat dalam satu kartu keluarga yang beralamat di Kedung Mandu, Temanggung. AKBP Basuki yang ternyata telah beristri dan telah berkeluarga disebut telah menjalin hubungan terlarang dengan Levi sejak 2020. Wah, udah 5 tahun ya, udah lama juga ternyata. Namun, hubungan keduanya begitu rapih disimpan, hingga baik keluarga Levi maupun keluarga AKBP Basuki tidak pernah mengetahuinya. Diketahui pula bahwa setelah Levi meninggal, AKBP Basuki sempat mengirim foto kepada kerabat lain di Purwokerto, namun ditarik kembali sebelum sempat disimpan. Dan inilah yang jadi awal kecurigaan keluarganya Levi. Dan karena hubungan terlarang dengan Levi ini, AKBP Basuki akhirnya resmi dijatuhi sanksi penempatan khusus selama 20 hari terhitung sejak tanggal 19 November sampai dengan 8 Desember 2025 karena melakukan pelanggaran kode etik. Ingat ya teman-teman, AKBP Basuki ini dijatuhkan sanksi kode etik karena tinggal dengan Levi dalam satu atap tanpa adanya ikatan pernikahan. Sementara kasus kematiannya Levi tetap belum terselesaikan. Namun begitu, pihak kepolisian dituntut untuk transparan dalam penyelidikan kasus ini oleh keluarga Levi dan keluarga besar Universitas 17 Agustus Semarang. Mereka pun berjanji akan menjalankan pemeriksaan secara objektif. Seorang wanita cerdas dengan karir yang cemerlang dan seorang perwira polisi bisa terjebak dalam ikatan terlarang. Apakah kejadian ini adalah jawaban atas doa seorang istri sah? Dan sampai aku kabarkan berita ini kepada kalian, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Kita kawal terus bersama-sama kasus ini sampai kasus ini tuntas. Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus kali ini? Semoga kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan dalam lindungan Tuhan. Terima kasih sudah mau membahas kasus ini bersama aku. Dan jangan mimpi buruk.